ini sebagai awal saya akan memberi pertanyaan ya Bu ya sama Ibu. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rutin penilaian kita nih. Baik Bu, pada kita kali ini rutin penilaian yang akan kita tampilkan itu sesuai nggak dengan kamu? Menggunakan prinsip diantaranya yaitu kemitraan, kreatif, dan konvensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, ini pokoknya siapa nih yang akan dikembangkan pada posisi nantinya? Pertanyaan kedua nih, ya, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Seperti saya akan menemukan solusi ini bagaimana cara saya mengatasi dalam kegiatan atau masalah yang saya alami Ini indikator yang ingin dikembangkan itu kali ini itu menemukan solusi ya, ya, solusi dari masyarakat yang ada pada posisi ya. Demikian dulu ya observasi kali ini. Bila observasi pada sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik. Assalamualaikum Bu Maya, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Rani, baik. Ibu apa kabar juga? Alhamdulillah, sama seperti Ibu, saya juga sehat. Dengar-dengar Ibu ada yang ingin didiskusikan dengan saya sekitar 15 menit atau 20 menit. Boleh kita ceritakan Bu bagaimana? Gini Bu, saya juga di sekolah itu memperhatikan teman-teman saya itu menggunakan metode mengajar yang konvensional, sekolah ini padahal kan sendiri harus sudah semakin baik, saja di sekolah itu terjadinya perubahan bervariasi. Saya garis bawahi kurang bervariasi. Nanti itu masalah saya bagaimana ya Bu ya, kira-kira Kalau saya garis bawahi ya Bu ya, permasalahan sejawat ya Bu. Rentang sejawat itu yang bervariatif, betul ya Bu? oh iya betul Bu. Jadinya begini, jadi teman saya itu dia pembelajaran masih menggunakan hal-hal yang sama saja. Seperti itulah Bu. Jadi dari kata kita ini ya Bu ya, atau yang Ingin harapan saya adanya perubahan ya. dari teman-teman saya itu, perubahan yang ingin saya lihat semoga bisa berubah lebih bervariasi
sampaikan tadi berarti menurut metode yang ideal yang berarti yang bagaimana menurut Ibu? Saya tuh sih ada pilihan tapi masih bingung kira-kira yang mana ya. Ada metode pendampingan seperti atau praktik baik atau seminar, namanya tuh seperti itu. Tapi kalau untuk seminar atau praktik baik itu saya rasa cukup berat ya Bu ya, karena saya memerlukan biaya, terus waktu ya, terus harus mengumpulkan yang awalnya teman-teman saya itu belum ada niat, sepertinya sulit. Mungkin saya akan mencoba untuk melakukan pendampingan face to face aja, jadi dari ngobrol, itu rencananya Ibu. Ya baik ya Bu ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi itu kondisi dari sekolah ya Bu ya. Pada level berapa kira-kira yang Ibu hadapi sekarang seperti itu? Kalau sekarang mungkin ada di level 5 ya. Itu di level 5. Ya, jadi berarti dari level 5 itu bisa tidak Bu menjadi level 7? Usaha ini yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan. Iya, saya berharapnya setelah dari pendampingan yang saya lakukan ada perubahan di angka ke-7 dan kalau bisa di angka ke-10. Bagus ya Bu ya, jadi memiliki perubahan yang sangat signifikan. Coba kegiatan pendampingan ini yang akan Ibu lakukan, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar teman-teman ya Bu ya, teman-teman yang ada di sekitar Ibu bisa mengikutinya seperti itu. Mungkin saya akan mencoba untuk komunikasi dengan kepala sekolah untuk mengkonsultasikan kira-kira pendampingan ini selain dari pendampingan individu, kalau bisa saya mau mencoba ke seminar. Siapa tahu kalau PKS-nya mendukung, biaya bisa di-cover. Kalau begitu berarti pendampingan ini memonitoring Ibu ya Bu ya, akan melakukan kegiatan pelatihan dan workshop seperti itu ya Bu. Dari semua yang Ibu lakukan, Ibu Maya tadi lakukan, yang cepat terrealisasi itu yang bagaimana misalnya? Seperti yang pendampingan tadi. Jadi kalau ngobrol dari teman ke teman kayaknya itu lebih cepat, lebih mudah dan sharingnya lebih ini juga lebih keterima. Benar. Kemudian kegiatan monitoring ini kira-kira ya Bu ya memerlukan support atau bantuan dari siapa lah Bu? Iya sih, sebenarnya karena kalau dari pendampingannya support dari KS yang jelas, dari teman-teman juga. Jadi kalau teman-teman yang mudah-mudahan yang ingin saya dampingi nanti juga ngerespon, jadi kan support mereka itu perlu bagi saya. Berarti Bu Maya membutuhkan kerjasama ya Bu ya, atau berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan-rekan guru. Kira-kira kapan ya Bu ya waktu yang baik atau waktu yang tepat untuk melakukan realisasi ini? Untuk waktu yang tepat menurut saya ya segera ya Bu ya. Karena kalau tidak segera nanti lambat laun jadi sayanya juga yang jadi malas. Jadi setelah pendampingan dari Ibu, saya mendapatkan ilmunya, saya paham apa yang harus saya lakukan. Setelah ini akan saya praktekkan Bu. Nah, kira-kira ya Bu ya, dari percakapan kita ini, apa sih Bu yang telah Ibu dapatkan dari percakapan yang kita berlangsung saat ini? Jadi kekhawatiran saya itu sudah mulai terbuka. Saya sudah bisa menemukan jalan dari yang Ibu sampaikan, yang Ibu kasih tahu ke saya. Ternyata saya memang harus melakukan pendampingan itu. Jadi agak sedikit plong lah Bu, sudah lega dari kebingungan saya itu maunya ngapain. Benar ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, ternyata dengan coach yang kita lakukan saat ini, saya tunggu ya Bu ya kabar yang selanjutnya. Mungkin kita akan bertemu lagi atau bercakap lagi di lain waktu.
Terima kasih ya Bu ya, Bu Maya, terima kasih saya ucapkan. Iya Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Hiji. Gimana nih kabarnya setelah melakukan Alhamdulillah coaching? sehat dan juga ada sedikit menambah wawasan lah ya Bu. Ya, menambah ilmu ya. Ya. Tadi kan Ibu sudah melakukan coaching nih kepada Bu Maya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tingkatkan? Di sini saya sebagai di coaching ini saya sudah melakukan alutsista ya Bu. Jadi dengan menyatakan atau menentukan tujuan, terus mengidentifikasi motivasi dan masalah yang ada, aksi kemudian bertanggung jawab sehingga alur tersebut sebagai polisi bisa menemukan solusinya dan Baiklah. Jadi indikator yang sudah Ibu lakukan, Ibu bahkan itu sudah tercapai ya Bu ya, yaitu iya, berdasarkan pengalaman saya itu tadi terhadap Bu Maya tapi oleh Bu Rani itu sudah melakukan alutsista dengan sangat baik dan sudah tercapai dengan contoh itu sudah menanyakan beberapa kunci tersebut pada sesi coaching, terus mengamati beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan ini yang poin penting itu. Dan Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen penuh dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Ibu sudah melakukan alutsista dengan kehadiran penuh. Saya lihat tadi Ibu sudah mengenalkan secara aktif, lantas Ibu sudah melakukan alutsista dengan sangat baik dan menggunakan pertanyaan yang terpotong kepada Ibu Maya tadi. Menurut saya Ibu tadi sudah tercapai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu. Iya Bu ya, terima kasih Bu sudah apa yang saya lakukan. Saya akan mendengarkan secara baik Amin, amin. Ya, terima kasih juga Bu ya sudah Ibu. Assalamualaikum Bu Hijir, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Sebelumnya kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan pertanyaan ini kepada Ibu. Pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita, baik itu pada coaching atau kita ini dan coaching supaya apa nih nilainya sesuai dengan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah potensi apa yang akan dikembangkan? Iya Ibu, kompetensi yang saya kembangkan itu saya ingin melakukan pinter itu memberikan kehadiran yang aktif serta memberikan pertanyaan yang berhubungan kepada yang mengandung saya Pertanyaan kedua, potensi mana yang akan didalangkan secara potensi yang ingin kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu
mendengarkan secara utuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir kayaknya. Dalam proses Saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. dulu ya, Bu, demikian dulu ya observasinya kali ini. Silakan dijelaskan lebih pada tipsnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya kali ini Ibu. Assalamualaikum Bu Rani, apa kabarnya? Dengar-dengar Bu Rani ada yang diskusikan terkait dengan apa pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan. Ngomong-ngomong, kalau nggak banyak nih, sekitar 15-20 menit, nggak boleh nih Ibu Rani ceritakan. Masih menggunakan metode ajar konvensional seperti ceramah, kemudian teacher center, kemudian juga dalam kelas ini. Padahal kan semakin hari semakin maju ya Bu ya perkembangan zaman kita sekarang ini, dan teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tetapi masih menggunakan ceramah dalam kelas itu saja seperti itu Bu. Jadi di kelas itu guru itu hanya menggunakan metode tersebut. Oke. Baiklah Bu Rani, kalau saya garis bawah ini, saya ambil benang merah dari permasalahan Ibu, pembelajaran dari rekan-rekan guru, teman-teman sejauh di UI ini kurang bervariatif. Iya, betul nggak Bu? iya benar sekali Bu ya. Jadi mereka ini hanya minim sekali Bu ya, minim sekali media, kurang bervariatif seperti itu. Pembelajarannya masih menggunakan gaya lama atau metode-metode lama. Oke Bu Rani, dari percakapan kita nih berdua, apa sih yang Ibu dapatkan? Ini yang saya ingin dapatkan yaitu perubahan ya Bu ya, perubahan pola khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi yang ingin Ibu harapkan nih adanya perubahan yang Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan dapatkan? Nah di sini ya Bu ya, salahnya adalah metode dan model ajar integratif, menggunakan refleksi atau menggunakan puisi, dan juga dengan berbagai metode lain. Oke Bu Rani, dari yang Ibu sampaikan tadi, metode yang Ibu sampaikan berarti metode yang ideal untuk saya ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 berarti. Kira-kira nih Bu, di kondisi sekolah Ibu di level berapa ya Bu? Ini yang saya rasakan mungkin ya malah ya Bu ya, karena di sekolah ini itu lebih banyak Yang Ibu sampaikan tadi sekolah Ibu pada level 5 ya Bu Iya, ya. benar. Dan ingin Ibu naikkan berarti ya di level keberapa lah kira-kira Bu? Saya berharap ya Bu ya bisa mungkin di level 7, karena di level ini mulai agak sulit ya, kemudian juga ini perlu pelan-pelan ya. Oh iya Bu, berarti ini dari level 5 ke level 7 ya. Usaha apa nih yang Ibu ingin lakukan dan Ibu usahakan biar ada perubahan begitu Bu? Nah sebaiknya yang saya lakukan ya, saya nanti memikirkan dulu kayaknya kendala saya yaitu kegiatan mentoring atau pendampingan individu secara
antara saya dan rekan-rekan saya secara aktif seperti itu. Jadi kegiatan pendampingan ini yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Kira-kira nih strategi yang akan Ibu lakukan agar teman-teman Ibu itu merasa nyaman, apa tuh strateginya? Saya mencoba ya Bu ya, mencoba berkonsultasikan kepada kepala sekolah, kepala sekolah, kemudian melakukan kegiatan pelatihan di sekolah ya, tujuannya untuk melakukan peningkatan kompetensi guru. Kalau begitu selain pendampingan atau mentoring, Ibu juga ingin melakukan pelatihan atau workshop ya Bu ya, pada dari semua yang tadi ya Bu ya. Yang mana Bu yang cepat terrealisasi? Pelatihan ya Bu? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena untuk pelatihan workshop bisa dikerjakan, kemudian banyaknya juga memakan waktu, kemudian narasumber harus disediakan, jadi kemungkinan hanya mentoring saja. Jadi kegiatan mentoring ya Bu Rani ya. Kira-kira nih Ibu perlu support kan pastinya ya, support bantuan siapa Bu? Saya berharap mendapatkan support seperti dari guru yang sudah mencoba ajar yang berkreasi sehingga mereka mau berbagi Berarti Bu, Ibu membutuhkan kerjasama atau kolaborasi Bu ya terhadap dengan komunitas. Kira-kira nih kapan nih Ibu ingin merealisasikan rencana Ibu? Insya Allah ya Allah mungkin sepertinya besok kembali saya akan mulai kepala sekolah kemudian berdiskusi dengan teman-teman dan sehingga mereka mau Ini Bu Rani, kira-kira nih dari percakapan kita berdua ini Bu, apa sih yang telah Ibu dapatkan? dari percakapan kita ini saya lebih mendapatkan gambaran lah ya, gambaran bagaimana saya dapat melakukan perubahan, kemudian saya bisa Ya, dan ini kebetulan mungkin kita butuhkan kita ya Bu ya. Waalaikumsalam di rumah ya. Ibu gimana Bu kabarnya? Bagaimana Ibu tadi sudah melakukan coaching ya kepada kucingnya ya, kepada Ibu Rani tadi ya. Bagaimana? Yang ini saya tanyakan begini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Terus indikator apa yang sudah Ibu capai? Di coaching tadi itu saya sudah melakukan alutsista dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut Bu Rani bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, berarti sudah tercapai ya. Terus berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan alur tirta, sudah mencapai dengan menanyakan dengan tujuan kucing yang dekat dengan sesi kucing tadi, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan Ibu sudah melakukan alur kita dan kehadiran penuh. Sepenuhnya mendengarkan coach, mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan umpan balik refleksi terhadap saya. Saya akan mendengarkan secara baik. Rencana kedepannya saya akan melakukan latihan lebih intensif sehingga pada saat saya melakukan coaching nanti. Oke, jadi
kompetensi ibu itu sudah tercapai ya. Semoga nanti ibu bisa menerapkan ini untuk selanjutnya. Oke. Amin. Terima kasih ya Bu Maya ya sudah mendengarkan saya. Iya, oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hijir, apa kabarnya Bu Hijir? Waalaikumsalam Ibu Maya. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Ibu tadi sudah melakukan kucing ya kepada kucingnya ya, kepada Ibu Rani tadi ya? Bagaimana? Yang ini saya tanyakan begini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kucing tadi? Terus indikator apa yang sudah Ibu capai? Di coaching tadi itu saya sudah melakukan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut Bu Rani bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, berarti sudah tercapai ya. Terus berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan alur tirta, sudah mencapai dengan menanyakan dengan tujuan kucing yang dekat dengan sesi kucing tadi, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan Ibu sudah melakukan alur kita dan kehadiran penuh. Sepenuhnya mendengarkan coach, mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan umpan balik refleksi terhadap saya. Saya akan mendengarkan secara baik. Rencana kedepannya saya akan melakukan latihan lebih intensif sehingga pada saat saya melakukan coaching nanti. Oke, jadi kompetensi Ibu itu sudah tercapai ya. Semoga nanti Ibu bisa menerapkan ini untuk selanjutnya. Oke. Amin. Terima kasih ya Bu Maya ya sudah mendengarkan saya. Iya, oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hijir, apa kabarnya Bu Hijir? Waalaikumsalam Ibu Maya. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Ibu tadi sudah melakukan kucing ya kepada kucingnya ya, kepada Ibu Rani tadi ya? Bagaimana? Yang ini saya tanyakan begini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kucing tadi? Terus indikator apa yang sudah Ibu capai? Di coaching tadi itu saya sudah melakukan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut Bu Rani bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, berarti sudah tercapai ya. Terus berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan alur tirta, sudah mencapai dengan menanyakan dengan tujuan kucing yang dekat dengan sesi kucing tadi, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan Ibu sudah melakukan alur kita dan kehadiran penuh. Sepenuhnya mendengarkan coach, mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan umpan balik refleksi terhadap saya. Saya akan mendengarkan secara baik. Rencana kedepannya saya akan melakukan latihan lebih intensif sehingga pada saat saya melakukan coaching nanti. Oke, jadi kompetensi Ibu itu sudah tercapai ya. Semoga nanti Ibu bisa menerapkan ini untuk selanjutnya. Oke. Amin. Terima kasih ya Bu Maya ya sudah mendengarkan saya. Iya, oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hijir, apa kabarnya Bu Hijir? Waalaikumsalam Ibu Maya. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Ibu tadi sudah melakukan kucing ya kepada kucingnya ya, kepada Ibu Rani tadi ya? Bagaimana? Yang ini saya tanyakan begini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan,
yaitu pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kucing tadi. Terus indikator apa yang sudah Ibu capai? Di coaching tadi itu saya sudah melakukan alutsista dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut Bu Rani bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya, Bu. Assalamualaikum Bu Iji, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Maya. Sehat Bu, Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Katanya tadi Ibu Iji mau menceritakan sesuatu. Ayo ceritakan sama saya Ibu, apa yang mau diceritakan? Gini Bu, saya tuh kan di sekolah memperhatikan teman-teman saya masih menggunakan metode ajar konvensional, itu dengan ceramah atau teacher center dengan kelas nih. Padahal kan semakin hari semakin maju perkembangan teknologi, apalagi di zaman sekarang. Jadi mereka itu masih menggunakan ceramah Bu dalam kelas. Itu saja di sekolah itu tidak mau terjadinya perubahan dan kurang bervariasi dalam mengajar. Oh, gini. Jadi saya ambil kesimpulan dari cerita Ibu bahwa rekan-rekan kerja Ibu itu kalau mengajarnya kurang variasi, tidak mau melakukan perubahan. Gitu ya. Jadi dari percakapan ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya betul Bu, minim sekali dan kurang bervariasi pembelajaran dengan menggunakan metode yang lama. Jadi yang ingin saya kembangkan ini gini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam menyampaikan materi di sekolah Ibu. Oke, jadi Ibu itu ingin melakukan perubahan dengan cara mengembangkan materi di sekolah, bagaimana cara mengajar yang bervariasi ya. Nah, dari inginnya perubahan Ibu, kira-kira perubahan apa nih yang mau dilakukan? Misalnya Bu, gini Bu, saya itu ingin
teman-teman saya itu menggunakan metode ajar yang bervariasi Ibu, tidak lagi menggunakan ceramah tapi student center gitu Ibu. Metode yang saya juga ingin menggunakan seperti contohnya itu biasanya kan kita menggunakan kuisis, tahu dan lain sebagainya Ibu. Oh, jadi pembelajaran ini ingin berubah, bervariasi dan modern ya. Oke, jadi dari kondisi ibu sekarang nih, ibu terletak di level berapa mau? Jadi sayanya maunya sih di dari level di sekolah saat ini di level 5 Ibu. Karena di sekolah saya itu banyak guru senior yang seperti agak sulit gitu untuk melakukan perubahan. Iya, jadi kalau misalnya perubahan itu bisa dilakukan, mau berubahnya di level berapa? Ini Bu, saya ingin melakukannya di level 7 karena untuk level lebih tinggi mungkin agak sulit. Jadi pelan-pelan ya Bu ya, agar bisa naik ke level selanjutnya. Oke, jadi mau merubah itu dengan cara yang pelan-pelan ya. Jadi dari perubahan yang ibu inginkan tadi, itu kan pasti ada usahanya nih. Oke, jadi kira-kira usaha apa yang ingin ibu kembangkan tuh? Iya, jadi rencana saya Bu yaitu melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan secara individu antara saya dan rekan saya Ibu secara face to face gitu Ibu. Oke, jadi maunya ada pendampingan ya secara face to face. Untuk mengembangkan pendampingan tadi nih, kira-kira strategi apa yang tepat untuk pendampingan ini agar teman-temannya itu tertarik atau mau mengikuti? Gimana Ibu? Saya coba konsultasikan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dengan melakukan kegiatan pelatihan di sekolah. Tujuannya untuk melakukan kompetensi guru. Oke, jadi diskusi dulu ya. Jadi diskusi, nanya-nanya dulu kira-kira apa yang baik dilakukan. Oke, dari yang ingin ibu kembangkan nih dari strategi ibu ini tadi, kira-kira perlu nggak support atau dukungan dari siapa aja lah? Jadi kira-kira siapa yang perlu mendukung ini? Saya perlu dukungannya yang pertama yang pasti itu ya kepala sekolah dan teman saya ibu-ibu teman-teman saya yang sudah melakukan kegiatan yang bervariasi dan juga teman-teman yang sudah menggunakan IT yang lebih canggih lagi gitu Ibu. Oke, jadi kalau sudah disupport kepala sekolah dan teman-teman juga membantu, mungkin pekerjaan ini akan lebih mudah ya, lebih baik. Oke, nah, kalau sudah mendapatkan support, sekarang bagaimana cara ibu merealisasikannya? Nantinya saya akan merealisasikannya itu secepatnya Ibu. Jadi secepatnya Iya, ya. besok lah Bu. Besok nanti kita coba komunikasi. Oke. Sekarang apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita ini dari awal tadi sampai sekarang? Kira-kira apa yang ibu sudah dapat dan yang ibu terima? Saya dapat gambaran untuk melakukan perubahan di sekolah saya dan kegiatan pendampingan tersebut Ibu. Oke. Kapan nih tindak lanjutnya nanti? Kalau seandainya sudah terrealisasi, berarti kita perlu komunikasi lagi ya Bu ya. Iya, Bu Nanti Maya. kita akan mengatur waktu lagi untuk bertemu. Saya ingin bertanya tindak lanjut Ibu seterusnya. Iya, Oke baik, Ibu Bu. izin sudah menerima. Baik ya. Oke, nanti kita lanjut lain waktu ya Ibu izin Iya, ya. baik Bu. Terima kasih ya Bu Maya ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu izin. Waalaikumsalam Bu Maya. Assalamualaikum Ibu Maya, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Ibu Rani. Kabar saya baik sekali. Alhamdulillah. Tadi kan Ibu sudah melakukan coaching terhadap Bu Hijir. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching saya tadi, saya sudah melakukan kita dan sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, aksi, tanggung jawab, hingga alur tersebut untuk saya bisa menemukan masalahnya sendiri. Baiklah Bu ya, sudah tercapai artinya ya Bu ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan alutsista tersebut dan sudah tercapai dengan menanyakan tujuan coaching tersebut. Pada sesi coaching itu
mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Dan ibu sudah melakukan alur tirta dan kehadiran penuh seutuhnya mendengarkan tuki dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu disampaikan tadi. Nah, ada kompetensi yang ingin ibu kembangkan sudah tercapai. Iya Bu, sudah tercapai. Ibu terima kasih ya Bu, sudah melakukan penilaian, identifikasi masalah saya. Ya, semoga observasi yang kita harapkan ini sepenuhnya tercapai ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Nah, sama-sama, terima kasih kembali.